Devosi kita mau belajar bagaimana Raja Salomo dikisahkan dalam 2 Tawarik ini sebagai raja yang luar biasa, ya, diberkati Tuhan karena dia meminta yang lebih esensi dalam kehidupan, yakni kerohanian, ya, dibanding dengan hal-hal yang lain yang diperlukan sebagai raja. Tetapi ada hal yang lebih penting dari sekedar yang dibutuhkan dia sebagai raja, yakni kebijaksanaan, hikmat, ya, sesuatu yang rohani, ya. Ya, tentunya hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang dari Tuhan, pengertian yang benar dari Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan tentunya dia dituntun oleh hikmat itu, sehingga dia tidak salah jalan, tidak tersesat, ya, tetapi betul-betul sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan perenungan bagi kita, apakah yang kita minta setiap kali kita doa, ya? Apakah hal-hal yang selalu berkaitan dengan kita, khususnya keperluan kita sehari-hari, nggak salah, ya. Tapi adakah hal-hal yang rohani yang juga kita minta kepada Tuhan untuk kemajuan rohani kita, ya, pertumbuhan iman kita di hadapannya. Tuhan adalah pencipta semesta, ya, di dalam Dia ada perlindungan sekaligus damai sejahtera. Maka wajar jika kita memiliki kebergantungan penuh hanya kepada Tuhan, karena Dia apa? Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan juga mengundang kita untuk meminta segala sesuatu kepadanya dengan penuh penyerahan. Ya, pertanyaannya sama, apakah permintaan-permintaan yang kita minta kepada Tuhan merupakan kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Kitab Tawarik merupakan kitab yang berbentuk catatan sejarah yang bertujuan utama untuk memberikan pengajaran serta fondasi iman kepada umat Tuhan yang pada masa itu baru saja kembali dari pembuangan. Salomo bertahta sebagai raja yang berkuasa. Ayat yang pertama dijelaskan demikian. Ya, ada titah paling awal Salomo yang penting bagi kita juga belajar di dalamnya. Apa yang paling penting? Memerintahkan segenap kabinet pemerintahannya beserta kepala-kepala keluarga Israel untuk pergi bersama-sama ke Gibeon. Untuk apa ke Gibeon? Mereka pergi ke sana, ke kemah pertemuan yang telah dibuat Allah, ya, ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel, ya. Dan kemah pertemuan atau tabernakel itu dibuat oleh Musa. Ya, tentunya Musa tidak nyampe ke tanah perjanjian, ya, tetapi kemah pertemuan itu dibuat oleh Nabi Musa dan itu perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan di Gibeon itulah tabernakel ada, ya. Di sana Salomo mempersembahkan korban sebagai bentuk rasa syukur serta keinginan kuat untuk memulai perjalanan kekuasaannya dengan berlandaskan pada kuasa yang benar, yakni kuasa Tuhan Allah sendiri. Pada malam harinya Tuhan menjumpai Salomo dan menanyakan apa yang hendak dimintanya. Sungguh mengejutkan di dalam teks firman Tuhan. Ini juga ada di dalam kitab Raja-Raja, ya. Apa yang diminta Salomo? Yakni hikmat serta pengertian untuk memimpin bangsa Israel dengan baik dan bijaksana. Ia tidak meminta kekuasaan ataupun harta benda, padahal keduanya lah yang tampak lebih nyata, kasat mata, ya, kekuasaan dan harta benda dapat dilihat dengan seketika. Salomo tahu betul apa yang dibutuhkannya. Ia membutuhkan hikmat sebagai wujud bimbingan Tuhan Allah pada saat ia menjalankan pemerintahan atas Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita sebagai orang percaya dapat mengikuti teladan Salomo.
Tidak jarang dalam doa kita, permintaan kita yang kita ucapkan melalui doa kita hanya berkutat pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Padahal dalam keinginan itu bisa saja terselip keinginan, dosa, serta hawa nafsu kita. Karena itu kita belajar dari Salomo, berdoalah dengan sadar dan berserah penuh kepada Tuhan Allah. Mari kita memohon kepada Tuhan Allah untuk menunjukkan apa yang sesungguhnya kita butuhkan, agar kita selalu mendoakan apa yang diperkenan Allah dan mendatangkan berkat. Jangan sampai doa yang kita panjatkan tetapi membawa kita ke dalam dosa. Bisa nggak doa itu berdosa? Ya bisa ya. Karena apa? Karena kita berdoa untuk sesuatu yang memenuhi hawa nafsu kita. Padahal kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk semata-mata apalagi hawa nafsu kita. Doa untuk mencelakai orang lain, ya jelas itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan, lebih-lebih di dalam Yesus ya. Doa untuk mengutuk orang lain tidak ya seperti itu. Kalau di luar sana ya silakan saja karena belum di dalam Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan tentunya kita juga dituntun supaya doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan itu benar dan tidak menuruti hawa nafsu kita. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa mengapa doa kita tidak dikabulkan, ya, karena kita berdoa untuk menuruti hawa nafsu kita. Tetapi mari kita juga ketika kita meminta kepada Tuhan, mintalah apa yang memang kita butuhkan. Tentunya kebutuhan yang kita minta kepada Tuhan adalah kebutuhan dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Ya, artinya segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan tidak lepas daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Misalnya seorang minta motor. Minta motor untuk apa? Gitu ya. Ya tentunya minta motor bisa digunakan untuk pelayanan. Bisa untuk beribadah dengan setia, bisa untuk melayani sesama, ataupun melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan. Jadi mari kita belajar dari Salomo meminta apa yang kita butuhkan, supaya sungguh-sungguh yang kita minta itu betul-betul dipakai, dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru jelas, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya, artinya seluruh hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Seluruh aspek pendukung hidup kita, fasilitas-fasilitas yang ada dalam hidup kita, itu sesungguhnya kalau orang percaya mengatakan milik Tuhan yang dipercaya untuk kita kelola dengan baik. Maka kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan pada kita, barang siapa setia perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Maka kalau kita meminta hal yang sederhana Tuhan kasih dan digunakan, masa Tuhan tidak percayakan hal yang progres semakin bertambah-tambah. Seperti Salomo minta hikmat, akhirnya Tuhan memberkati hal yang lain yang dia tidak minta. Ya, kita buka coba di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Tolong dibacakan. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memberkati, Dia akan memberkati bahkan apa yang belum kita doakan, bahkan belum mikir. Kalau doa kan mikir juga ya. Tapi ayat ini tidak mengajarkan, oh Tuhan mengasihi kita, ya udah nggak usah berdoa, kita pasti sudah disiapkan. Justru ayat ini mengajarkan kita untuk setia berdoa. Karena apa? Karena Tuhan lihat kesetiaan Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya berdoa. Ya, walaupun doa tidak identik dengan minta, ya. Tapi kan seringkali kita mengidentikan doa minta. Ya nggak salah juga ya.
Tapi kalau di dalam Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan doa tidak melulu minta. Ya, ada unsur apa? Ada unsur penyembahan pujian, ada unsur permohonan pengampunan akan dosa, juga ada permohonan, ya. Terus ada doksologi, Tuhan Yesus bilang ya, mengajarkan apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Itu doksologi ya, artinya memuliakan Allah. Jadi kalau kita belajar dari firman Tuhan, khususnya perjanjian baru, sangat lebih jelas lagi ya, bahwa kita boleh meminta ya. Dikatakan mintalah apa saja yang kamu inginkan maka kamu akan menerimanya ya. Apa yang kamu minta di dalam Tuhan kamu akan menerimanya. Tentunya yang kita minta adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah lihat, bahkan kalau dia sudah senang ya, dia siap mencurahkan berkatnya. Bahkan apa yang kita tidak minta tapi Tuhan tahu itu kita butuhkan, itu kadang-kadang Tuhan berikan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan Allah dan kita dimiliki oleh Tuhan Allah. Jadi ini membuat kita tidak mau berpaling kepada yang lain. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkenan Kau memampukan kami untuk melaksanakannya. Kami mau menjadi pribadi yang mau dekat dengan Tuhan dan kami senantiasa dekat dengan Tuhan melalui doa kami. Walaupun kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan, biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami menyadarinya dan kembali kepada Tuhan untuk semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin.